Tania Putri Kurungan dengan NIM 22020506. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalkulus kubah banyak, yang dimana kalkulus ini adalah kelanjutan dari kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Kalkulus diferensial itu kan turunan, integral itu kan integral, berarti dia naik, turunan menurun. Kemudian kalau kalkulus kubah banyak ini sebenarnya sama aja, cuma hanya dipersebarluaskan tentang variabelnya aja. Kubah itu kan adalah variabel kan, jadi variabel yang dulunya fx ini ya dalam apa, diferensial. Tapi misalkan kubah banyak, berarti fxy atau fxyz itu udah masuk ke fxyz, itu masuk ke integral. Oke. Kemudian di semester ini kami membahas tentang ada 7 materi. Yang pertama ada fungsi dua variabel, berarti dia sebuah fungsi yang ada masih bilang memainkan fungsi itu grafik ya. Iya, emang sebuah grafik gambar-gambar gitu. Dua variabel atau lebih, kan dulunya kan fx, sekarang fxy dan atau yz lebih. Kemudian ada kurva ketinggian. Di kurva ketinggian itu bukan kurvanya yang ketinggian, tapi memang nama kurvanya itu ketinggian, maksudnya sebuah gambar. Nanti dia akan kalau menurun gimana, kalau ke atas gimana. Itu biasanya dalam pembuatan kuali. Misalkan kuali kan bangun masak-masak. Misalnya kan dia pembuatannya kenapa dia nggak bisa hilang licin gitu kan. Sedangkan kayak arang itu kan nggak bisa tuh. Kenapa kalau cuci bisa? Disitulah kita pelajari ilmu kurva ketinggian. Kemudian dari limit suatu fungsi. Limit suatu fungsi ini kan misalnya limit itu bisa kita fx. Limit itu kan batasan. Batasan berarti misalkan fx, misalnya n dekati 0. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian fungsi kontinu. Fungsi kontinu itu fungsi yang panjang, nggak ada putus-putusnya. Dari kiri panjang dari kanan panjang ke sini, dari kiri panjang ke sini. Artinya dia akan menghubungkan sebuah titik mendekati. Kemudian turunan parsial. Turunan parsial ini turunannya ada beberapa lagi ya. Turunannya ada x, y. Biasanya kita kan cuma turunan dari x, ini apa? Ini x, y itu turunannya. Berarti misalnya di turunannya lagi ada z lagi, cuman kami berbeda sampai x, y. Kemudian integral lipat 2 dan polar. Integral lipat 2 berarti kan tahu kan integral tuh gimana? Yang ada cacing-cacing tuh kayak gini. Ini berarti kalau 2 kali kayak gitu. Nanti kita lihat bagaimana rumusnya. Kemudian integral lipat 3. Lipat 3 berarti 3 kali. Kemudian ada gabung dan bola. Oke. Satu konsep itu konsep yang digunakan untuk suatu fungsi dua. Pertama, yang dimana fungsi ini terdiri dari dua variabel kan, pastinya kan dua perubahan. Berarti kalau fungsi kan f, x, y. Nah, kalau misalkan saya taruh sini x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, bagaimanakah bentuk gambarnya?
2 kan, karena X Y. Kalian pikir nggak X kuadrat sama Y kuadrat itu apa? Persamaan apa ya? Lingkaran. Berarti menghubungkan antara ini dengan ini harus ada X dan koma Y, itu berarti ada berbentuk titiknya itu harus ada di semua, itu harus berbentuk sebuah lingkaran seperti itu. Oke. Kemudian untuk mencari sebuah kurva ketinggian. Kurva ketinggian berarti adalah kurva yang dibatasi oleh gambar X, Y, nanti kita gambar, yang dimana nanti diproyeksikan dari atas ke bawah, dia harus sama. Oke, misalnya kita mau bilang wali ya, belangong. Nah, itu pakai konsep kurva ketinggian ya, belangong. Ya, bagaimana? Paham? Apabila ini kita anggapnya sebuah kuali ya, kawan. Apabila sebuah ini kecil ke bawah, maka dia itu akan besar. Telungkupnya kecil ke bawah, kayak dia besar. Tapi kalau telungkupnya itu ke atas kecilnya, kayak dia akan besar di bagian telungkup tuh. Seperti itu. Nah, berarti kan sebuah kayak tabung, oke? Ya tabung. Fungsi, guys. Limit itu kan batasan mendekati. Berarti kan kalau itu berarti dia tuh mirip-mirip kan? Enggak sama. Misalkan 0,999, berarti di belakang dia 1. Jadi dia tuh mendekati tapi bukan itu. Misalkan kan limit. Di sini kan biasa kita kan ada kan X saja. Berarti kalau itu X masukin X saja karena berarti kita
namanya limit X. Sekarang kita limit fungsi. Karena fungsi itu ingatnya grafik maksudnya. Oke, kita buat grafik nanti. Misalkan ini 3,1, berarti 3-nya itu X, X-nya Y. 3 pangkat 2 tambah 1, berarti 9 tambah 1, 10. Kemudian kalau misalkan 3,2, berarti 3 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 9 tambah 2 sama dengan 11. Kemudian kita buat grafik. Tiga, 1 ini, 3, 2 ini. Oke, 10 ini, 11, 10. Oke, dari ini kita tarik garis. Mungkin enggak gitu. Oke, nah, maka kita tarik titik temu, tapi tidak dekat dari 0, tidak mendekati 0, begitu. Tapi tidak sampai ke sini, tidak mendekati, tidak, pokoknya bukan 0. Dah. Kemudian ada lagi fungsi continue. Apa itu guys fungsi continue? Fungsi yang dimana itu tidak terputus. Misalkan nih, nah ininya nggak putus, bersambung. Oke, misalkan X-nya 1, Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 1. Dah. Ini 1, 0. Di sini. Kemudian X-nya 0, Y-nya 1. Di sini. Dah. Kemudian dari garis. Nanti dia di sini, di sini, di sini. Nah, tidak terputus. Kemudian yang kelima, turunan parsial. Apa sih turunan parsial? Turunan apa? Parsial itu apa? Apa yang diturunkannya? Mereka turun-turun. Parsialnya dia itu lebih dari X, Y, dan Z ya. Saya minta X, turunkan yang X. Saya minta Y, turunkan yang Y. Saya minta X dan Y, berarti turunkan yang X. Karena dia lihat yang pertama. Terus misalkan YX, berarti turunkan yang Y. Dah. Misalkan FXY 3X pangkat 2 tambah Y pangkat 3. Berarti ini kita minta pertama fx, berarti 6x. Kemudian ini letak kan, karena kan turunan x. Kemudian kita minta fd, berarti 6x 3y. Nah, itu kita minta fxy, berarti yang x kan 6 3y. Kemudian kita minta begini bisa dibagi ya, 18y.
mulai dari tentang integral dekat dua pola. Jadi kan ini adalah kelompok saya ini. Integral lipat dua, integral lipat dua kan atau kali dua dari juga. Jadi kita terus masukin ke pola, di mana x-nya itu kita tulis dulu r cos theta y r sin theta. Dah. Kemudian rumusnya itu apa, guys? Nah, di sini kita lihat rumusnya f y. Nah, kita masukkan jadian. Kita masukkan r cos theta, r sin theta, r dr dx di theta. Dah. Jadi ini kan cos ini kan dari sini, x itu y dari sini, x ini dA. Kenapa dA? Kenapa nggak dv, dy, dw, dw dan sebagainya? dA itu kan apa sih? Turunan alas, turunan dari alas. Jadi kan kalau lipat dua ini kita membahas tentang dua dimensi, tentang persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Jadi kan dA itu kan kita kan persegi panjang P kali R. Dah. Persegi panjang. Dah. Kemudian P kali R. Ini kan namanya dA, alas. Untuk lebih pahamnya kita ke contoh soal, guys. Yang dimana, aduh, lupa lagi soalnya, guys. Oke, kecilnya itu lagi 2 kali s 1 per x kuadrat tambah y kuadrat akar. Oke. Nah, di sini kan pasti kan contoh itu kan cuma satu lipat ya. Satu lipat, satu biji integral ya. Di sini kan 2. Jadi kita harus menggambarkan dulu batasnya. Dah, tinggal dilengkapi di soal. Dah, masukkan sini, guys. Berarti ini batasnya dari 0 sampai berarti ini batasnya 4 0 kan sekan sekan dari 0 sekan. Kita masuk ininya. Ini adalah s ini 1 per x kuadrat tambah y kuadrat kat. Kemudian r d x d theta. Oke. Dah. Kemudian jadi kan kita ada dalam persamaan lingkaran. Dia rumus persamaan lingkaran. Maka ditulis ulangnya
gitu. Len itu. Ini yang bertujuan sama len. Len sekan. Selesaikan tuh. Oh, oke. Selesaikan dia ada ini turunan. Oh, karena turunan itu adalah selesaikan turunan dari. Nah, kemudian kita harus membatas batas nih. Lupa batas. Oke, len darinya apa guys? Tambahkan. Kemudian len dari 0 akar 2. Len dari 0 akar 2. Len sekan 0 akar 2. Len sekan 45 derajat. Tapi itu kan kalau dalam bentuk itu kan setengah lingkaran. 90 bagi 4, 45. Maka dia lennya itu 1. Kemudian len depan 0 yaitu dikurang ya. Len 1 tambah tanda itu pi perempat. Lennya len 0. Kemudian len akar 2 tetap sama 1. Len 1. Nah, dengan tambah 0. Jadi kan 1 sama mana? 1. Nah, kemudian len akar 2 tambah 1 kurang. Ini berapa nih len 1? 0. Kalau cek dari kalkulator, maka hasilnya len akar 2 tambah 1 dalam bentuk len. Kemudian yang ketujuh itu ada hidup lipat. 3 pola tabung dan polar ya kayak sulit aja, cuman dia ada Z. Kalau tabung termasuk secara umum itu dia kan 3. Dia ada 3 cacing. 3 yang sama juga L cos beta Y L sin beta, maka fx y z L-nya itu apa guys? F L cos Nah, pasti dia bentuknya itu kan seperti ini. Nah, di sini Y, ini Z. Gambarnya dia seperti ini ya. Seperti balok kan? Oke, langsung ke contoh aja guys. Berarti ada 3 cacing. Oh ya, kan integralnya X
kemudian x dx dz. Oke, di dz. Oh, ini bukan ditekan ya. Di dx dz. Itu dia. Coba lagi, kalau itu kan 3 dimensi, dia bentuk sebuah bidang. Ini kalau ini kan kita ini cara kita partisi ya. Oke, kemudian di sini kita harus apa dulu guys, integral dulu kan, ya kan? Kita kasih batas dulu nih. Yang kita ini dulu gayanya x dx dz dx normal. Oke, seperti itu. Kemudian kita masukkan dah, seperti itu kan. Oh ya, x nya aja kita masukin ini x kuadrat. Itu kan mau. Nah, kemudian kita ajukan yang ke ininya. dx dz. Oke, dah, ini kan yang ininya. Kemudian kita masukkan yang x nya. Di dx dz. Kemudian ini kan 4. Berapa guys? 4 deh. Ya kan 1. Nah, karena itu kita masukin x pangkat 5 per 2 dx sama dengan